Ya, tepat hari ini 12 Februari 2025, Piala Asia U20 yang berlangsung di Shenzhen, China sudah resmi bergulir dan kita tentunya juga tahu hanya 24 atau 25 jam dari sekarang tepatnya Timnas U20 Indonesia akan memulai laganya di grup C melawan Timnas U20 Iran. Dan sepertinya memang banyak juga para mungkin pengamat yang juga sempat dibahas di beberapa media agak sedikit mungkin meragukan tentang peluang daripada timnas Indonesia ini untuk paling tidak menembus atau lolos dari babak grup. Karena mimpinya kan sebenarnya kita bisa maju sampai ke semifinal, di mana itu adalah uh, empat besar daripada turnamen kali ini mendapatkan jatah otomatis untuk langsung masuk ke Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Chili akhir tahun ini. Dan kalau kita melihat komposisi yang ada di grup C, tentu kita memulai dengan laga pertama kita melawan timnas U20 Iran. Ini tim sebenarnya udah pernah 3 kali ya menjuarai Piala Asia U20. Tapi memang terakhir itu mereka cukup lama ya, sekitar 5 atau 3-4 edisi yang lalu. Tetapi kalau kita berbicara tentang kekuatan daripada timnas U20 Iran ini sendiri, sebenarnya secara tradisi baik di level timnas senior mereka sampai juga kelompok umur, ini adalah salah satu mungkin kekuatan Asia. Dengan satu hal yang kita semua juga mungkin cukup kenal dengan karakter bermain daripada timnas Iran baik di level senior maupun juga di kelompok umur adalah mereka memiliki mungkin skill yang sedikit bisa dikatakan berada di highest tier ya. Jadi kalau secara skill teknik, karena secara sejarah memang banyak pemain-pemain timnas Iran itu bisa berlaga bahkan di kompetisi Liga Eropa. Berikutnya adalah kekuatan dari timnas Iran ini, mereka memiliki orientasi bermain yang sangat ofensif. Oleh karena itu tentunya kita tahu beberapa pemain-pemain bintang mereka biasanya itu adalah pemain minimal adalah gelandang menyerang atau bahkan juga penyerang. Dan ini juga ada tentunya di dalam tubuh timnas Iran kali ini. Kalau saya sempat melihat line up-nya ini, ada nama yang tentunya harus diwaspadai adalah Reza Gandipur ya, pemain yang baru berusia 19 tahun ini bisa dikatakan adalah salah satu sosok yang sangat diandalkan tentunya oleh timnas U20 Iran. Karena dari 14 laganya bermain di timnas U20 Iran ini, dia sudah mencetak 11 gol. Dan kalaupun ada nama lain adalah pemain yang bernama Nima Andars, dan ini adalah pemain muda juga ya, baru berumur 19 tahun tapi sudah bisa berlaga di klub La Liga yaitu Leganes. Dan kalau kita berbicara Uzbekistan ini sebenarnya lebih mengerikan lagi ya, karena memang kalau kita berbicara dengan recent performance, justru Uzbekistan ini adalah juara bertahan. Dan juga kita tahu tidak hanya di kelompok umur senior tapi juga di kelompok umur mulai dari kita berbicara 20, ada U17 atau U16. Ini juga tim yang tentunya sangat sulit dan sekarang menjelma menjadi salah satu kekuatan tier atas kalau kita bicara di level Asia. Dan kebetulan kita akan bertemu Uzbekistan di tanggal 19 Februari. Itu ada setelah laga melawan Iran, di mana laga terakhir kita di grup yang menjadikan laga penentu, tentunya kita akan bertemu lagi dengan Yemen. Kenapa saya bilang bertemu kembali? Yemen atau Yaman kali ya dibacanya. Yaman ini adalah sempat berada di grup yang sama di kualifikasi bersama timnas U20 Indonesia. Dan yang unik adalah kita memang maju sebagai babak grup, sementara Yaman maju sebagai peringkat kedua terbaik grup. Tapi yang menarik adalah sebenarnya secara poin sama nih, 2 kali menang, 1 kali seri. Dan kebetulan juga laga kita melawan Yaman waktu itu juga seri 1-1, yang membedakan hanya adalah selisih gol. Jadi kita lebih atau +1 dibanding Yaman. Dimana pembedanya adalah saat kita mengalahkan Maladewa 4-0, mereka hanya bisa mengalahkan Maladewa 3-0. Sementara kita mengalahkan Timur Leste sama-sama dengan 3-1. Dan kalau melihat dari peluang Indonesia di grup C ini, udah bisa jelas dikatakan yang paling penting adalah saat melawan timnas U20 Iran. Nah, tetap sulit karena memang secara harus fair nih kita mengatakan timnas U20 Iran pasti di atas timnas Indonesia, U20 Indonesia. Dari banyak hal sebenarnya. Tapi kalaupun ada satu area yang saya rasa bisa dieksploitasi dengan baik dan benar, itu adalah biasanya, tadi saya sempat katakan di awal, timnas U20 Iran itu sangat bermain dan berorientasi sangat benar-benar ofensif. Dan kalau kita bisa menerapkan gaya bermain yang saya katakan mungkin lebih sedikit pragmatis atau sadar diri deh gitu ya. Karena meladeni gaya permainan Iran yang ofensif dan mencoba bermain terbuka, sama saja sebenarnya kita mencoba melakukan bunuh diri lah istilah fair-fairannya.
Tapi kalau kita bisa bermain lebih disiplin dan melihat kesempatan untuk melakukan serangan balik, di mana kita bisa memiliki potensi ini, karena salah satu pertanyaan kita adalah pola apa nih yang akan dimainkan oleh pelatih Indra Safri, apakah menggunakan 3 atau 4 back. Mungkin dalam beberapa kali pertandingan kita sudah familiar ya, kenapa pola 3 back ini juga bisa menjelma menjadi sebuah pola yang sangat ofensif, tapi pada saat-saat yang kritis juga bisa berubah menjadi pola yang sangat defensif. Dimana kalau kita berbicara 3, balik lagi pertanyaan, apakah setelah 3 pemain belakang apakah menjadi 4 pemain tengah atau menjadi 5 pemain tengah. Dan apapun itu sebenarnya ini ada kekuatannya berada di kedua wingback yang harus bisa turun naik ya. Tapi kalau pada saat mereka turun, tentunya ini membuat kita akan mempunyai 5 pemain belakang, ditambah tentunya 2 pemain jangkar tengah yang bisa melapis. Bisa dibilang ini adalah 7 man defense. Dan kalau itu bisa kita lakukan dengan baik, tentunya peluang kita untuk bisa mencuri gol saat melawan Iran itu sangat sangat besar. Tapi semuanya tentu akan ditentukan apakah kita benar-benar bisa disiplin dan tidak melakukan sedikit pun kesalahan. Karena kita tahu ya, tadi saya bilang bagaimana ada sosok nama Gandipur ini benar-benar striker yang punya insting mencetak gol yang sangat tinggi sekali. Dan kalau kita bicara Uzbekistan, fair lah, kita harus katakan bisa tidak kalah dengan jumlah atau selisih gol yang banyak aja sudah bagus. Tapi tentunya kita bermimpi paling tidak mengamankan poin atau seri 1-1. Nah, ini membuat kita paling tidak bisa mencuri angka penuh melawan Yaman. Walaupun memang di kualifikasi kita hanya bisa berbagi angka 1-1 dengan Yaman, tapi kalau kita hanya mengacu di satu pertandingan tadi dan mengingat bahwa sekarang kekuatan Indonesia sama sekali full tim ya, tidak ada satupun yang cedera. Jens Raven juga sudah kembali pulih. Saya sih yakin bahwa saat kita melawan Yaman, ini adalah peluang terbesar untuk kita bisa mengamankan 3 poin. Dan kalau ini yang terjadi, tentunya akan bisa paling tidak membuka sedikit harapan bahwa bisa saja kita menyodok untuk menjadi peringkat kedua di grup ini. Dengan catatan itu tadi ya, kita harus bisa mencuri poin dari timnas Iran. Dan kira-kira ini ya ulasan saya tentang peluang timnas U20 Indonesia bisa lolos ke grup C. Walaupun kita tahu kalaupun lolos itu kan dari 16 tim langsung masuk ke 8 besar atau istilahnya perempat final. Nah, ini akan menjadi laga yang paling penting karena kemenangan di perempat final langsung mengamankan posisi timnas U20 Indonesia untuk bisa maju ke babak semifinal atau masuk sebagai 4 negara ya yang bisa otomatis masuk ke Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Chili. Sayangnya kalau kita berbicara dengan grup yang akan tim atau negara yang bertemu dengan timnas Indonesia, apakah kita sebagai juara ataupun runner-up grup, otomatis kita akan ketemu dengan grup yang diisi oleh Jepang dan Korea gitu ya. Kekuatan Jepang Korea kita nggak perlu bahas, tapi khusus untuk Korea Selatan ini adalah tim yang paling terbanyak menjuarai Piala Asia U20 dengan sekitar 12 kali gelarnya. Jepang ya selain gelarnya juga banyak, tapi memang udah levelnya beda lah ya. Kalau Jepang itu saya bisa katakan Jepang itu kayak awal-awal kita tahu ya negara Turki itu merapat ke Eropa istilahnya gitu ya. Atau Australia yang sebenarnya nggak perlu main di Asia gitu ya. Jadi ini bisa dikatakan kalau kita berbicara Jepang rasanya kan sulit. Tapi balik lagi, kalau di kelompok usia memang segala sesuatu itu sering banget terjadi gitu ya. Kalau kita ngomong liga, mungkin susah lah kalau juara Liga Eropa itu nggak diisi sama Big Six gitu ya. Tapi kalau kita berbicara Liga kan sekarang ada turnamen. Kalau Liga Inggris ada FA Cup, atau kalau di Bundesliga ada DFB Pokal. Itu biasanya kalau yang sifatnya turnamen atau istilahnya satu match gitu ya, satu leg, itu anything can happen sih. Jadi kalau menurut saya mimpian itu bisa, tapi memang sama sekali tidak mudah. Kira-kira itu ya ulasan saya sebelum tentunya kalian juga tahu dalam hitungan hari saya akan langsung berangkat ngintilin timnas kita ini, timnas U20 Indonesia ke China, Shenzhen, di mana di laga saat melawan timnas U20 Uzbekistan saya akan langsung berada di stadion. Dan tentunya follow terus karena saya pasti akan memberikan konten-konten atau review-review tambahan, mungkin juga laporan langsung dari Shenzhen, China, yang saya harap tentunya kalian bisa ikuti dan semoga juga berkenan untuk memfollow, ya, mensubscribe, dan juga tentunya kasih jempol atau juga memberikan komen, karena saya akan banyak memberikan tentunya tidak hanya laporan, tidak hanya review, tidak hanya istilahnya berita, tapi juga mungkin memberikan kuis-kuis kecil yang tentunya akan bisa memberikan sedikit banyak hadiah hiburan buat kalian semua. Oke, salam dan sampai ketemu nanti di Shenzhen, China.